Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Yohana Meo dari kelas 11 IPS 7. Saya akan mempresentasikan artikel ilmiah. Judul: Perilaku masyarakat dalam menghadapi pandemi virus corona dan cara menjaga kesehatan jiwa. Nama penulis Yohana Meo. Abstrak. Awal tahun 2020 ini, umat manusia di seluruh dunia digoncang dengan pandemi virus corona atau COVID-19 yang membuat kepanikan di mana-mana. Ratusan ribu masyarakat terinfeksi dan ribuan lainnya meninggal dunia. Penyebaran penyakit coronavirus Dia-19 atau dikenal dengan COVID-19 yang menyebabkan bencana bagi masyarakat hingga mengakibatkan kematian ribuan jiwa di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Munculnya wabah penyakit ini mendorong pentingnya untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Selain itu, masyarakat perlu mengetahui dengan pasti penularan dan cara pencegahan COVID-19 agar tidak terus mewabah masyarakat. Masyarakat sangat disarankan untuk tinggal di rumah, mencuci tangan, harus menggunakan masker, bekerja atau karyawan bekerja di rumah, selalu mencuci tangan, dan menerapkan PHBS. PHBS adalah strategi yang dapat mencegah penyebaran COVID-19. Masyarakat terus menghimbau untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 karena perilaku masyarakat sangat berperan penting dalam penurunan angka penyebaran COVID-19. Kata kunci: pandemi COVID-19 dan kesehatan jiwa. Bab 1. Pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Pada awal tahun 2020 ini, dunia dikejutkan dengan wabah virus corona atau COVID-19 yang menginfeksi hampir seluruh negara di dunia. Semenjak Januari 2020 telah mengatakan dunia masuk ke dalam darurat global terkait virus ini. Ini merupakan fenomena luar biasa yang terjadi hanya pada saat terjadi di bumi pada abad ke-21 yang skalanya mungkin dapat disamakan dengan Perang Dunia II karena skala besar atau pertandingan olahraga internasional. Contohnya, hampir seluruhnya ditunda bahkan dibatalkan oleh kondisi ini terjadi hanya pada saat Perang Dunia saja, tidak pernah ada situasi lainnya yang dapat membatalkan acara-acara tersebut. Terhitung mulai tanggal 9 Maret 2020, sebanyak 214.894 orang terinfeksi virus corona, 8.732 orang meninggal dunia, dan pasien yang telah sembuh sebanyak 83.313 orang. Kasus di Indonesia sendiri, pemerintah telah mengeluarkan status darurat bencana terhitung mulai tanggal 29 Februari 2020 hingga 9 Mei 2020 terkait virus pandemi ini dengan jumlah waktu 91 hari. Langkah-langkah telah dilakukan oleh pemerintah untuk dapat menyelesaikan kasus luar biasa ini. Salah satunya adalah dengan mensosialisasikan gerakan social distancing. Konsep ini menjelaskan bahwa
Untuk dapat mengurangi bahkan memutuskan mata rantai infeksi COVID-19, seseorang harus menjaga jarak aman dengan manusia lainnya minimal 2 meter dan tidak melakukan kontak langsung dengan orang lain, menghindari pertemuan massal. Tetapi banyak masyarakat yang tidak menyikapi hal ini dengan baik, seperti contohnya pemerintah sudah meliburkan para siswa dan mahasiswa untuk tidak berkuliah atau sekolah ataupun memberlakukan bekerja di dalam rumah. Namun, kondisi ini dan dimanfaatkan oleh banyak masyarakat untuk berlibur. Selain itu, walaupun Indonesia sudah dalam keadaan darurat, masih saja akan dilaksanakan berdoa dan beribadat di mana akan berkumpul ribuan orang di suatu tempat yang jelas dapat menjadi mediator terbaik lagi penyebaran virus corona dalam skala yang jauh lebih besar. Kasus COVID-19 sangat menggemparkan masyarakat dan menimbulkan ketakutan dari berbagai kalangan. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 dengan gejala namun gangguan saluran pernapasan akut baik ringan maupun berat yang meliputi demam, batuk, sesak nafas, kelelahan, tenggorokan, nyeri tenggorokan, dan diare. Secara umum, penularan virus ini terjadi melalui droplet atau cairan tubuh yang terpercik pada seseorang atau benda-benda di sekitarnya yang berjarak 1-2 meter melalui batuk dan bersin. Pengetahuan masyarakat sangat berpengaruh terhadap perilaku dalam melakukan pencegahan. Selain itu, masih banyak juga keyakinan penuh bahwa doa dapat menyelamatkan mereka dan mereka berpendapat harusnya kita takut kepada Tuhan, bukan kepada virus corona. Situasi ini juga dapat dikatakan kognitif biasa dalam beragama, sehingga memunculkan dogmatisasi dalam beragama. Penganut agama yang mati dapat dikatakan sebagai seseorang yang menerima dengan mentah-mentah begitu saja sesuatu yang ditulis, disampaikan, dan diceritakan di kitab suci tanpa mau menelaah dan berpikir lebih jauh apa makna yang sesungguhnya terkandung dalam buku suci tersebut. 1.2 Rumusan masalah. Bertolak dari uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut. Menjelaskan kiat menjaga kesehatan jiwa pada saat wabah COVID-19 dengan pendekatan psikologis positif. 1.3 Tujuan penulisan. Adapun tujuan dari penulisan artikel ilmiah ini yaitu untuk menganalisa mengapa sebagian masyarakat memunculkan perilaku yang tidak mengindahkan imbauan dari pemerintah. 1.4 Manfaat penulisan. Dengan penulisan artikel ilmiah ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi seluruh masyarakat dalam menyelenggarakan atau mematuhi peraturan pemerintah dalam menghadapi COVID-19. 1.5 Sistematika penulis. Adapun ruang lingkup penulisan ini terfokus pada kiat menjaga kesehatan jiwa pada saat wabah COVID-19 dengan pendekatan psikologis positif. Bab 2 Kerangka teori. COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2
dengan gejala umum, gangguan saluran pernapasan, akut baik maupun berat meliputi demam, batuk, sesak nafas, kelelahan, pilek, nyeri tenggorokan, dan diare. Secara umum, penularan virus ini terjadi melalui droplet atau cairan tubuh yang terperinci pada seseorang atau benda-benda di sekitarnya yang berjarak 1-2 meter melalui batuk dan bersin. Menurut Direktorat Jenderal, konsep penting dalam menjaga kesehatan jiwa adalah spiritualitas. Spiritualitas adalah bagaimana seseorang memandang kehidupan yang memiliki koherensi dan bertujuan, namun juga memperoleh pengalaman personal melalui kekuatan yang diyakini. Dalam menjaga kesehatan jiwa, sebaiknya memiliki masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan hindari kerumunan. Bab 3. Pembahasan kiat menjaga kesehatan jiwa pada saat wabah COVID-19 dengan pendekatan psikologis positif. Semakin meluasnya wabah dan dampak dari virus ini secara signifikan ke dalam segi-segi kehidupan masyarakat Indonesia, maka menjaga kesehatan mental tetap dalam kondisi prima adalah suatu keharusan. Konsep penting dalam menjaga kesehatan jiwa adalah spiritualitas. Spiritualitas adalah bagaimana seseorang memandang kehidupannya, memiliki koherensi dan bertujuan, namun juga memperoleh pengalaman personal melalui kekuatan yang dia yakini sebagai suatu yang melingkupi, mendasari, atau melampaui kehidupan, serta sebagai pencaharian terhadap yang maha suci, sebagai aspek non-material dan religiusitas. Menggunakan spiritualitas sebagai mekanisme coping melalui masa-masa sulit yang intens berkorelasi dengan tingkat harapan yang lebih tinggi dan hasil kehidupan yang positif. Oleh karena itu, banyak di rumah berdoa dan beribadah dengan konsentrasi penuh dan meditasi merupakan hal yang terbaik untuk menjaga kejiwaan kita berada dalam kondisi yang stabil. Viktor Frankl 1984 menjelaskan bahwa seorang manusia akan bahagia bila ia telah mengerti makna dalam kehidupan. Bila dikaitkan dengan pandemi COVID-19 ini, maka ada baiknya manusia berpikir dan memaknai sisi positif dari hadirnya wabah tersebut. Aspek selanjutnya adalah mengenai emosi positif. Seseorang yang memiliki emosi positif dapat dengan baik beradaptasi dalam situasi traumatis detik untuk dapat berada dalam kondisi emosi yang positif dalam kondisi wabah. Bab 4. Penutup. Kesimpulan. Masih banyaknya masyarakat Indonesia yang tidak mematuhi peraturan pemerintah untuk menanggulangi pandemi virus corona ini. Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan strategi yang dapat mencegah penyebaran COVID-19. Masyarakat terus dihimbau untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Karena perilaku masyarakat sangat berperan penting dalam penurunan angka penyebaran
penyebaran COVID-19, PHBS merupakan salah satu strategi dalam pencegahan penyebaran COVID-19 yang sangat efektif dan mudah dilakukan oleh semua lapisan masyarakat. Maka masyarakat perlu dihimbau secara terus-menerus melakukan gerakan PHBS yang tidak menjadi kunci pencegahan penyebaran COVID-19 pada masa pandemi ini. B. Saran. Menurut penulis yaitu, dengan kondisi wabah virus corona ini, masyarakat harus menjaga kesehatan jiwa seperti menjaga jarak, memakai masker dan juga mencuci tangan, agar dapat menjadi kunci pencegahan penyebaran COVID-19 atau virus corona. Daftar pustaka 1. Alda NR 2020 Maret 19, update virus corona di dunia, 214.894 orang terinfeksi, 83.313 sembuh, 8.732 meninggal dunia. 2. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 2020, Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Gulma Virus COVID-19 revisi ketiga, Kementerian Kesehatan RL Jakarta. 3. Barak Y 2020, The Immune System and Happiness, Actombi Review CNN Indonesia 2020 Maret 14, mengenal social distancing sebagai cara mencegah corona, CNN Indonesia. Terima kasih.